Ketika kita mengeluarkan zakat, maka berarti pada saat itu kita membersihkan harta. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, kita membayar zakat ini sama dengan kita mandi dengan mengeluarkan daki. Jadi yang kita keluarkan dari zakat dari harta kita itu adalah dakinya harta dan dakinya jiwa. Karena daki itulah Bapak Ibu, makanya di dalam fikih ada orang-orang yang terlarang menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, insyaallah jamaah salat tarawih Masjid Baitus Salam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur malam ke berapa tadi Pak? 26 ya? Ke malam 26, alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan dan keimanan. Inilah dua nikmat yang tidak terhingga, sehingga dengan demikian kita dapat hadir di dalam masjid yang mulia ini. Karena Bapak Ibu, kalau bukan karena sehat, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau boleh ditawarkan kita, Bapak Ibu, pilih uang 1 triliun atau stroke. Pilih mana Pak? Uang 1 triliun atau stroke? Kan pilih uang kan? Tapi kalau dipilih misalnya, kita pilih uang 1 triliun, tetapi kita stroke, atau kita dikasih sehat, pilih mana? Pilih sehat. Inilah kita. Memang kita nggak punya uang. Yang bagus tuh yang tadi, yang pertama. Kita sehat tambah uang lagi kan gitu. Inilah Bapak Ibu, alhamdulillah doa-doa kita sudah dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di malam ke-26 ini. Insyaallah jamaah Baitus Salam jamaah yang paling konsisten dibanding masjid-masjid lain, terutama masjid kami Bapak Ibu. Masjid kami dulu sebelum Covid sama seperti kita, 23 rakaat tarawih dan witir. Begitu masuk Covid jatuh menjadi 11 rakaat. Semalam sebelum Ramadan ada rapat, kita minta kembalikan, tak ada yang mau, semua udah keenaan 8. Sampai saya bilang kalau ada lagi diskon menjadi 5 rakaat aja, mungkin kita pilih lagi yang 5. Tak bilang lama-lama kalau ada diskon, tak usah sholat tarawih lagi, tak usah sholat tarawih sekalian kan gitu. Ada Covid. Ini Bapak Ibu. Jadi inilah syukurnya kita di antara masjid-masjid di lingkungan FKSMM, kita salah satu yang masih the best, masih bertahan 23 dan masih menghidupkan sunnah tarawih. Kalau yang lain tak tarawih, bukan tarawih lagi kalau saya bilang namanya, saudara sholat malam lah itu. Karena tarawih ini cuma ada di 23, itu yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Insyaallah kita bisa pertahankan sampai akhir hayat kita. Ya Pak Ibu ya? Ya Bu ya? Ibu dengar ya Bu? Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat dan salam juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa menyampaikan kepada Muhammad SAW dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tidak tahulah sampai jam berapa ini, karena tengok tidak beranjak dari jam 4 ini kan. Pokoknya sampai sahur lah ini, sampai jam 4 lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini karena mungkin sudah dekat-dekat ya, atau sudah saatnya membayarkan zakat fitrah, saya coba ulas sedikit tentang zakat ya. Zakat di dalam fikih itu zakatan atau zakatun itu berasal dari kata-kata zaka. Zaka itu artinya bersih dan suci, kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, inilah zakat. Suci dan bersih dan tumbuh dan berkembang. Sehingga orang yang berzakat artinya adalah orang yang mensucikan dua hal. Pertama yang disucikan adalah harta, yang kedua jiwa. Maka kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dianggap orang yang kotor harta dan jiwanya. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka berarti pada saat itu kita membersihkan harta. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, kita membayar zakat ini sama dengan kita mandi dengan mengeluarkan daki. Jadi yang kita keluarkan dari zakat dari harta kita itu adalah dakinya harta dan dakinya jiwa. Karena daki itulah Bapak Ibu, makanya di dalam fikih ada orang-orang yang terlarang menerima zakat. Salah satu yang terlarang menerima zakat adalah Nabi dan keluarganya. Nabi mengharamkan dirinya dan keluarganya dan keturunannya sampai kiamat untuk menerima zakat. Sehingga Bapak Ibu, lihatlah keturunan-keturunan Nabi, boleh dikatakan yang habaib-habaib tidak ada yang miskin. Kenapa? Mereka tidak mau menerima kotoran daripada harta tersebut. Kalaupun kita terpaksa menerima, kalaupun kita menerima itu karena memang terpaksa. Nah ini makanya kita sedih kalau kawan-kawan kita ada yang rebutan sering di Jawa ya, di daerah Jawa itu sering terjadi untuk mendapatkan zakat dari seseorang orang kaya, rela mereka berantrian dan bahkan sampai korban pijak-pijak sama orang lain. Ini sangat menyedihkan. Nah, image inilah karena mereka mungkin belum paham apa itu zakat yang sebenarnya dan mereka sebenarnya berhak atau tidak menerima zakat itu. Dan kalau bisa kita hindarilah kita untuk menerima zakat. Supaya apa? Supaya kita sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita betul-betul suci zahir dan batin. Tidak terkotori oleh kotoran orang. Nah, ini. Tidak dikotori oleh kotoran orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam zakat juga ada namanya artinya tumbuh dan berkembang. Maka ketika orang mengeluarkan zakat, tidak ada yang jatuh miskin. Justru mereka akan tumbuh dan berkembang setiap kita mengeluarkan zakat tadi. Nah, kemudian ada bahasa zakat itu zakat wajib dan zakat sunnah. Kalau zakat wajib inilah yang didasarkan kepada nisab. Apa itu nisab? Nah, ini ada juga di antara kawan-kawan kita yang bukan mengelak, tetapi setidaknya berdalih
untuk tidak mengeluarkan zakat. Artinya apa? Pak Ustadz, harta saya kalau dikumpulkan satu tahun tidak cukup senisab, berarti saya nggak perlu mengeluarkan zakat. Selama kita nggak keluarkan zakat, berarti harta kita akan tetap kotor. Itu kunci. Harta kita akan tetap kotor. Kemudian apa yang disebut dengan nisab? Nisab itu adalah, kalau boleh saya bahasakan, jumlah harta yang dimiliki, jumlah harta minimal yang dimiliki oleh seseorang, sehingga kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat boleh dipaksa. Nah, ini jumlah harta yang dimiliki seseorang, kalau sampai sejumlah itu dia tidak mengeluarkan, dia boleh dipaksa. Ini rumus nisab. Ini terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu, begitu meninggal Nabi Muhammad SAW, ada 3 yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama orang murtad. Yang kedua orang yang mengaku menjadi nabi atau nabi palsu. Dan yang ketiga orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Artinya Bapak Ibu, orang murtad, orang yang mengaku nabi palsu, dan orang yang tidak mau membayar zakat, dalam mata Abu Bakar atau di mata Abu Bakar posisinya sama, halal darahnya. Kenapa Abu Bakar sampai seperti itu, Bapak Ibu? Nah, ternyata sebenarnya di zakat inilah letak kemakmuran umat Islam. Disinilah kunci kemakmuran umat Islam. Ini contoh Bapak Ibu. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Sebenarnya mengelola zakat itu, inilah perlunya di setiap masjid ada baitul mal. Di setiap masjid ada baitul mal. Apa itu baitul mal? Tempat mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, sekarang baitul mal kita di mana? Di provinsi Basda, di kabupaten atau di nasional Basnas. Kita memberikan ke sana dan kita tidak tahu kemana disalurkan, kepada siapa, kita entah kepada siapa. Tapi sebenarnya adalah zakat ini adalah dari kita untuk kita. Contoh, ini jamaah Baitul Salam ada kira-kira 100 rumah tangga, Pak. Ada ya? Lebih ya? 200? 200 pun lebih. 200, kita katakan 200. Ada 200 rumah tangga jamaah Masjid Baitul Salam. Misal, kita anggap saja misalnya penghasilan di setiap keluarga UMR. Berapa UMR? 3 juta? 3 juta ya? 3 juta UMR kita. Dan setiap bulan begitu kita terima gaji atau hasil dari usaha kita, keluarkan langsung zakatnya. Ini ada dalam Al-Quran. Wa'atu, ini contoh kita ambil pengibaratnya kepada seorang petani. Wa'atu haqqahu yauma hasadi, bayarkan zakat itu pada saat kamu memanen. Kalau yang kerja kapan panen? Berarti di setiap gajian. Nah, setiap gajian keluarkan zakat. Kalau kita keluarkan misalnya setiap bulan Bapak Ibu 3 juta, kalau 2,5% aja kita bilang, berapa kita keluarkan? 75 ribu, Pak. Jangan sedikit kali. 75 ribu. 75 ribu. Kalau 1/40, Pak, 1 juta kita keluarkan 25 ribu. Jadi kalau 2 juta 50 ribu, 3 juta 75 ribu. Kalau misalnya ada 200 kepala keluarga misalnya yang menghasilkan setiap bulan 3 juta. Berarti 75 kali 200. Ada berapa uang terkumpul, Pak?
15 juta dalam 1 bulan. 15 juta yang sudah bisa mengeluarkan zakat, maka kita lihat mana yang belum mempunyai pekerjaan di antara jamaah kita sendiri. Ada yang belum punya pekerjaan misalnya, masih mocok-mocok. Oh, mau buka usaha. Kira-kira dari 15 juta, boleh nggak kita keluarkan 10 juta untuk satu orang? 10 juta udah bisa buka usaha, Pak. Buat lontong misalnya, apa misalnya udah pakai styling, udah bisa? 10 juta. Sudah terbantu satu orang 1 bulan. Berarti mungkin kalau dia sudah mulai 2 bulan, 3 bulan berikutnya, dia sudah mulai menghasilkan, berarti sudah bertambah muzaki satu lagi. Yang berzakat satu lagi, 201. Berarti 1 tahun bisa kita bantu menjadi 12 orang yang muzaki. Berarti 1 tahun menjadi muzakinya orang yang berhak memberi zakat adalah 212. Kalau 5 tahun 260. Inilah lama-lama Bapak Ibu udah nggak ada lagi yang, oh berarti udah ada lagi yang bisa dia usaha kecil. Berarti ada yang mau meningkatkan, udah habis nih, udah punya usaha semua. Ada yang mau meningkatkan usaha, pinjam tanpa bunga, Pak. Kalau minjam ke Baitul Mal kan tidak perlu bunga. Cukup pulangkan modalnya saja, selesai. Terbantu nggak ekonomi kita, Pak? Udah nggak riba, udah bantu ekonomi, nggak memberatkan lagi. Nah, inilah sebenarnya fungsi zakat ini. Nah, kemudian si amil, yang dikatakan amil adalah sebenarnya adalah orang yang pekerjaan utamanya mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Ya, sehingga amil itu dapat gaji dari Baitul Mal. Nah, semalam di masjid kami ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada zakat fitrah, tidak berhak amil katanya. Iya, saya bilang. Lalu kenapa kok pada amil-amil itu dapat bagian? Nah, cara menyiasatinya amil zakat fitrah bisa dapat bukan dari zakat fitrahnya, tetapi dari infak. Misalnya, kelebihan zakat fitrah tadi, zakat fitrahnya misalnya 120. Dia kasih uang 150 atau 200. Sisanya kan infak. Nah, dari situlah diambilkan untuk si amil, bukan dari zakat fitrahnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengelompokkannya. Jangan sampai si amil zakat fitrah mendapatkan bahagian dari zakat fitrahnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Karena untuk zakat fitrah itu lebih khusus kepada tu'matul lil fuqara wal masakin. Khusus kepada orang fakir dan miskin. Nah, ini Bapak Ibu. Ini masih udah ya. Nah, ini panjang urusan. Hah? 5 menit lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi zakat ini adalah sebenarnya hal yang penting dalam ekonomi kita, sehingga ketika kita keluarkan zakat, nah khusus zakat fitrah itu adalah bukan zakat khusus, bukan zakat harta, tetapi zakat jiwa. Ini khusus jiwa ya. Kalau zakat fitrah jiwa, walaupun dia nggak puasa, walaupun baru lahir, itu tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian dalam zakat fitrah itu barangkali di sini sudah ini juga Pak ya. Ada kalau dalam Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali itu harus dengan makanan pokok, tidak boleh diuangkan, kan gitu. Nah, kalau kita mau uangkan, kita harus memakai mazhab Hanafi, sehingga patokan makanan pokoknya tidak lagi 2,7 tetapi 3,8 kg. Kalau misalnya 10.000 berasnya, berarti per jiwa 38.000. Kemudian terakhir sedikit lagi, ini sedikit ada kekeliruan juga sering nih jemaah kita, mudah-mudahan di sini enggak. Tentang fidyah.
fidyah semalam kebetulan saya menerima zakat fitrah semalam. Ada yang bayar fidyah. Ustaz, istri saya sakit 17 hari nggak puasa. Saya mau bayar fidyah. Kenapa nggak 30? Saya bilang. Kalau masih bisa kira-kira mengganti di hari lain, tidak ada bayar fidyah. Bayar fidyah separuh-separuh, nggak ada pula bayar fidyah. Kalau faman wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun, bagi orang yang memang sudah nggak memungkinkan lagi berpuasa, barulah membayar fidyah. Jadi tidak ada fidyah separuh. Kalau memang tidak sanggup puasa Ramadan, berarti nggak sanggup sama sekali. Bayarlah fidyah seluruhnya. Kalau masih ada dia 15 hari, berarti masih ada kesempatan mengganti di hari lain. Kemudian satu lagi yang bayar fidyah adalah ibu-ibu hamil atau menyusui. Kenapa? Karena di situ ada 2 jiwa, dirinya dan anaknya. Maka ibu hamil dan menyusui dia membayar 2, fidyah dan mengganti puasa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itu aja lah barangkali. Ini kalau disambung lagi menambah lagi nanti ujung-ujungnya. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.